Oke teman-teman, kita lihat. Kita mulai melihat dulu. Oke. Jadi ini teman-teman, kita punya data. Yang pertama ada dua data, yaitu sheet 1 dan sheet 2. Kedua data ini memiliki perbedaan. Ya, di data yang ada di sheet 1 nilainya besar-besar semua, 54, 54, itu aja 4, 5 begitu ya. Kemudian di sheet 2 nilainya jelek-jelek ini. Nah, dalam persepsi deskriptif ya, ini ada nilai 1, 2, 3, 1, 2, 3, tidak ada angka, tidak ada responden yang menjawab dengan memberikan nilai 4 dan 5 di sheet 2. Nah, namun di sheet 1 dan sheet 2 ini ada persamaan, yaitu kita sama-sama meneliti tentang perilaku religius, pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Begitu pula di sheet 2 juga perilaku religius pengaruhnya pada kinerja karyawan. Oke, kita lihat bagaimana kondisi data di sheet 1 dan sheet 2. Kondisi data di sheet 1 kita bisa cobakan dengan analogi deskriptif. Ya, kita coba cari rata-ratanya ya. Di sini ada average-nya, kita cari rata-ratanya. Rata-rata 4,5. Oke, biar lebih jelas lagi view-nya kita coba. Oke, begini teman-teman ya. Ini rata-ratanya 4,5. Ya, 4,5, 4,4. Nah, kita coba copy lagi. Kemudian di kinerja karyawan juga demikian. Nah, kasus yang kemarin saya temui, cerita tadi itu, ada mahasiswa yang terpaksa harus merubah datanya karena pandangan atau persepsi yang kurang tepat pada sebuah teknik analisis. Nah, pandangan dari beliaunya tadi itu menyebutkan bahwa apabila jawaban responden mempunyai skor tinggi, itu artinya persepsi responden pada variabel tersebut adalah baik atau bahkan sangat baik. Itu benar kalau dalam analogi seperti itu. Sama seperti di kinerja karyawan juga kita lihat nilainya juga rata-rata lebih dari 4. Artinya mendekati persepsi yang sangat baik. Bila demikian, maka dapat dinyatakan bahwa persepsi responden pada kinerja karyawan adalah baik atau bahkan mendekati sangat baik. Bila itu yang dinyatakan benar. Tapi apabila dinyatakan bahwa pada saat persepsi responden pada variabel bebasnya tergolong baik, sedangkan di variabel terikatnya juga mempunyai nilai yang baik, maka akan terjadi hubungan yang positif. Akan terjadi pengaruh yang positif. Artinya peningkatan pada perilaku religius akan menyebabkan peningkatan pada kinerja karyawan. Bila dinyatakan seperti itu salah. Karena dasar yang digunakan tidak tepat. Karena dasar yang digunakan hanya melihat kondisi deskriptif dari data. Kemudian dilakukan penarikan simpulan atau generalisasi bahwa dalam penelitian ini perilaku religius sudah pasti berpengaruh positif. Alasannya adalah karena persepsi responden pada perilaku religius maupun pada kinerja karyawan berada pada kondisi yang baik, bahkan sangat baik. Itu yang salah, karena analogi deskriptif tidak bisa menghasilkan sebuah simpulan.
hanya menjelaskan. Sedangkan kalau kita ingin membuat simpulan atau generalisasi, lakukanlah analisis statistik inferensial. Oke, kita coba, kita buktikan. Kita copy dulu total jawaban responden untuk perilaku religius. Pelan-pelan kita akan lihat bagaimana tahapnya. Aku yakin teman-teman sudah pintar semua ya. Ngerjain ini ya, kita lihat dulu ya. Jadi ini sengaja aku tunjukkan agar kita semua bisa memahami dan tidak ada manipulasi untuk mendukung pernyataanku ya. Jadi ini kita sebut X sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel terikat. Oke, nama variabelnya mau kita isikan boleh. Jadi kita copy aja begini. Kemudian kinerja karyawan kita copy begini. Oke. Jadi ini adalah datanya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat apakah ada perbedaan antara data yang saya masukkan di program SPSS. Saya ulang ya, lebih pelan lagi dari awal nilainya ini. Bisa diperhatikan dengan baik ya. Kemudian dengan nilai yang ada di sini dan di sini ya, semua dari atas ya, 19, 25, oke, ke bawah bisa diperhatikan teman-teman ya. Jadi nanti bisa dilihat angkanya, bisa saya view-nya saya besarkan. Nah, terima kasih juga, ini akhirnya saya punya laptop baru. Walaupun bukan dari YouTube, tapi setidaknya rezeki saya jadi lebih lancar karena punya channel ilmu miring. Kan gitu dah. Ya berkahnya beda mungkin. Tuhan punya rencana yang unik untuk kami di channel ilmu miring. Oke, lanjut. Jadi angkanya jelas sama. Ya, jadi tidak ada angka yang berbeda. Kita cobakan ya. Oke, kita coba analisis. Apakah benar pemikiran beliau tadi? Pemikiran beliau tadi bahwa apabila nilai atau persepsi responden pada variabel bebas maupun terikat berada pada kondisi baik atau sangat baik akan menghasilkan pengaruh yang positif. Nah, kita lihat, kita regresikan. Oke, perilaku religius kita masukkan di kotak independen, kemudian kinerja kita masukkan di kotak dependen. Kita abaikan dulu masalah asumsi klasiknya karena kita hanya fokus untuk pembuktian dari analogi dari pemikiran beliau tadi. Oke, ini teman-teman hasilnya sudah kelihatan sangat cepat. Ya, beda dengan laptop yang kemarin, laptop bersejarah. Oke, kita bisa lihat ini teman-teman, ternyata koefisien regresinya itu bernilai negatif. Koefisien T hitungnya juga bernilai negatif. Signifikansinya lebih kecil daripada 0,05. Artinya perilaku religius berdasarkan hasil penelitian ini justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Semakin baik perilaku religius dari karyawan, maka kinerjanya akan menurun. Nah, kok bisa? Nah, kalau sudah di kondisinya begini, ada aja justifikasi dari orang yang merasa dirinya ahli. Yang katanya pertanyaan kuesionernya salah, yang katanya tukang surveinya salah,
yang katanya respondennya nggak memahami pertanyaan dari tukang surveinya atau pertanyaan dari kuesionernya, itu semua disalahkan.